Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki bab baru. Sebelumnya Ibu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak agar kita senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk skema pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai pengadaan pegawai. Nah, sebelum masuk ke topik pengadaan pegawai, kita terlebih dahulu melakukan presensi. Untuk presensi, sudah saya share linknya di grup WhatsApp. Silahkan untuk mengisi presensi. Jangan lupa untuk mengisi presensi tepat waktu, karena ketika pembelajaran telah selesai, maka presensi akan ditutup. Sehingga apabila ada yang belum presensi, maka dianggap alpha. Oke, kita masuk ke materi langsung saja, yaitu kita hari ini mempelajari materi pengadaan pegawai. Nah, di dalam materi ini kita nanti akan ada 2 kompetensi dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu KD 3.5, itu tentang menerapkan prosedur pengadaan pegawai, dan KD 4.5 yaitu melakukan pengadaan pegawai. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan pada materi ini sebenarnya ada 4 pokok bahasan yang meliputi pengertian, tahapan, prosedur, dan dokumen pengadaan pegawai. Namun, pada kesempatan hari ini kita hanya membahas mengenai pengertian dan juga tahapan dari pengadaan pegawai. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengadaan pegawai. Kemudian kita langsung saja masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, kita melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apa sih pengadaan pegawai itu? Baik, sebelumnya di pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari tentang perencanaan pegawai. Nah, dalam perencanaan tersebut disusun untuk menentukan jumlah jabatan dan kualifikasi kandidat yang dibutuhkan suatu organisasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya dalam rangka mendapatkan orang-orang atau kandidat yang sesuai kebutuhan, maka dilakukan kegiatan pengadaan pegawai. Nah, pengadaan pegawai ini bertujuan dilakukan untuk mendapatkan orang-orang atau kandidat yang sesuai kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kemudian, melalui pengadaan pegawai ini, harapannya dapat diperoleh pegawai yang tepat sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Nah, salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional itu terletak pada proses rekrutmen, seleksi, serta training and development calon tenaga kerjanya atau calon pegawainya. Nah, oleh karena itu, rekrutmen itu menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan kualitas pelamar yang melamar pada suatu organisasi. Nah, di sini rekrutmen sama pengadaan pegawai itu maknanya hampir sama. Apakah dapat dipahami? Baik, jika dapat, kita akan membahas satu persatu mengenai pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pengadaan pegawai. Untuk pengertian pengadaan pegawai sendiri, dari sini kita dapat melihat itu didasarkan pada peraturan pemerintah dan juga berdasarkan para ahli. Untuk yang pertama, kita membahas pengertian pengadaan pegawai berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, untuk pengertiannya itu berdasarkan pada PP nomor 98 tahun 2000, pengadaan pegawai negeri sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Jadi, dimaknai pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Jadi, jika tidak ada formasi yang lowong, maka tidak akan diadakan pengadaan pegawai. Namun, ketika ada
formasi yang lowong, maka perusahaan atau instansi harus melakukan pengadaan pegawai agar formasi yang lowong tersebut dapat terisi sehingga kegiatan di dalam instansi atau organisasi atau perusahaan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua itu tentang pengertian berdasarkan para ahli. Nah, di sini ada beberapa para ahli. Yang pertama yaitu pendapat dari Hasibuan. Hasibuan sendiri mengatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Kata kunci dari pengertian pengadaan berdasarkan pendapat Hasibuan itu ada proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi. Nah, seleksi itu seperti langkah-langkahnya itu seperti kayak proses rekrutmen. Jadi kita harus menyusun apa saja ketika akan diadakan rekrutmen sehingga kriteria-kriteria apa saja itu dapat menjadikan pegawai itu dapat diterima di sebuah perusahaan sehingga dapat menempati posisi yang lowong dan dapat bekerja di situ. Nah, untuk Hasibuan ini tadi dikatakan kata kuncinya adalah proses penarikan, seleksi. Nah, seleksi seperti yang saya katakan tadi itu proses memilih masing-masing karyawan yang cocok untuk dijadikan sebagai bagian dari organisasi tersebut, menjadi karyawan atau pegawai dari organisasi tersebut, sehingga harapannya nanti ke depannya kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan atau instansi itu dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuannya. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu ada pendapat dari Handoko tahun 2000. Handoko berpendapat bahwasanya pengadaan pegawai adalah proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai atau pelamar. Nah, kata kunci dari Handoko adalah proses pencarian, searching, mencari. Kita harus mencari pegawai yang mana yang cocok untuk perusahaan atau bagian atau di instansi ini. Kemudian pemikatan itu seperti bagaimana cara perusahaan untuk menarik calon pegawainya itu supaya dapat melamar di perusahaan atau bergabung dalam perusahaan tersebut. Dari sini bisa dipahami ya, semoga saja bisa dipahami. Kemudian Ibu lanjutkan, yang ketiga itu ada pendapat dari Siagian pada tahun 2001 di halaman 170. Nah, dari Siagian ini berpendapat bahwasannya pengadaan tenaga kerja berarti upaya yang sistematik dan terprogram untuk mencari calon-calon pegawai yang apabila ternyata memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipekerjakan sebagai pegawai. Jadi, singkatnya atau lebih jelasnya dari Siagen ini berpendapat bahwasanya pengadaan tenaga kerja itu bagaimana cara mencari calon-calon pegawai yang memenuhi persyaratan sehingga pegawai tersebut dapat dipekerjakan sebagai pegawai di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau demi perluasan organisasi. Nah, kesimpulannya kan kegiatan mengisi formasi yang kosong tadi. Kegiatan mengisi formasi yang kosong. Nah, formasi yang kosong itu dapat disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Jadi dari sini semoga dapat dipahami ya untuk materi pertama, pokok pembahasan pertama yaitu pengadaan pegawai. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Pokok bahasan kedua itu mengenai tahap-tahap
pengadaan pegawai. Nah, untuk dasarnya sendiri, dalam tahap pengadaan pegawai itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara. Nah, untuk ini kita mengambil dasar tahapan pegawainya ini berdasarkan PP ini khusus untuk PNS. Nah, untuk perusahaan bagaimana? Untuk masing-masing perusahaan biasanya tahap-tahap pengadaannya itu memiliki aturan-aturan tersendiri tergantung dari masing-masing perusahaan. Namun kalau dari instansi pemerintah, maka pelaksanaan tahap pengadaan pegawai itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara. Nah, untuk pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS ini dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan pengadaan secara nasional itu atau seleksi nasional itu seluruh misal Indonesia ini, berarti nasional itu tingkatnya nasional negara, berarti ini saingannya nanti di Indonesia, semua warga di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya ada pengadaan untuk instansi, seleksi instansi. Seleksi instansi ini biasanya dilakukan ketika sudah lolos di pengadaan nasional, maka ada pengadaan untuk instansi atau seleksi instansi di bagian masing-masing instansi daerah atau instansi-instansi lain itu berhak mengadakan seleksi. Nah, untuk lebih detailnya kita dapat melihat atau mempelajarinya di bab berikut ini. Nah, kita membahas pertama itu mengenai seleksi nasional. Dalam seleksi nasional ini, tahapan Menteri Pan-RB itu membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS yang diketahui oleh Ketua BKN. BKN adalah Badan Kepegawaian Nasional. Nah, untuk panitia seleksi nasional ini itu terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendaya-gunaan aparatur negara. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah dan di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, dan yang terakhir itu ada BKN, Badan Kepegawaian Nasional, serta kementerian atau lembaga terkait yang posisinya atau yang terdapat formasi yang lowong atau terdapat kekosongan formasi di instansi tersebut. Nah, kemudian untuk seleksi instansi itu, seleksi instansi atau seleksi dari masing-masing instansi itu seperti kayak dinas masing-masing dari contohnya itu kayak dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian dinas kesehatan, itu namanya seleksi instansi. Nah, untuk seleksi instansi ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk panitia seleksi pengadaan PNS ini terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi kepegawaian, kedua unit kerja yang membidangi pengawasan, ketiga unit kerja yang membidangi perencanaan, keempat unit kerja yang membidangi keuangan, dan yang terakhir yaitu unit kerja lain yang terkait. Nah, untuk panitia seleksi itu terdiri dari atas unsur-unsur ini, semuanya harus ada, masih saling berkesinambungan, saling bekerja sama agar proses seleksi di instansi itu berjalan dengan lancar. Kemudian saya lanjutkan ke tahap-tahap pengadaan pegawai. Tahap pengadaan pegawai yang paling dasar adalah tahap perencanaan. Nah, dalam tahapan ini
Dalam perencanaan pengadaan pegawai, selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, juga diperhitungkan pula biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan. Maksudnya bagaimana? Dalam perencanaan ini, kita tidak hanya memikirkan gaji, penghitungan gajinya nanti. Berapa sih gaji masing-masing pegawai nanti ke depannya berapa? Tidak hanya itu saja, namun kita perlu juga memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan. Proses rekrutmen itu juga membutuhkan biaya, sehingga dalam tahap perencanaan itu kita harus juga menyusun anggaran biaya untuk pengadaan pegawai. Nah, untuk biayanya itu tergantung masing-masing instansi. Kalau seleksi nasional ya dikelola oleh negara, anggarannya dari pusat. Namun kalau instansi maka anggarannya dari masing-masing instansi tersebut. Nah, dalam masing-masing instansi tersebut anggarannya berapa nanti diajukan. Nah, setelah di ACC nanti uang akan keluar digunakan untuk dana pengadaan pegawai. Kemudian untuk tahap-tahapannya, dalam tahap perencanaan ini ada 2 tahapan. Yang pertama itu ada penjadwalan kegiatan dan pengadaan pegawai negeri sipil. Hanya diperkenalkan. Nah, untuk penjadwalan kegiatan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya. Ini terkait dengan kita mendata, inventarisasi kita mendata lowongan apa saja yang kosong atau formasi apa saja yang kosong dalam instansi tersebut, sehingga kita dapat menyusun berapa jumlah yang diperlukan untuk mengisi kekosongan formasi tersebut. Kemudian juga menentukan atau menginventarisasi, mencatat apa saja syarat-syarat dari masing-masing jabatan tersebut. Kemudian dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan PNS. Jadi sebelum calon pegawai atau calon PNS ini mendaftar, pasti ada pengumuman terlebih dahulu mengenai pengadaan pegawai. Kayak seleksi CPNS itu pasti ada pengumumannya. Dalam pengumuman biasanya ini ada informasi mengenai kapan dilaksanakan, tanggal berapa, waktu, terus tempatnya di mana, dilaksanakan secara apa. Kalau sekarang kan ada yang daring, karena di pandemi ini ada yang daring dan ada juga yang luring. Nah, di sini nanti akan dilaksanakan tertera di pengumuman ini nanti. Informasinya ada di detailnya ini. Kemudian di dalam pengumuman ini juga ada mengenai syarat-syaratnya, syarat dari masing-masing pegawai yang melamar itu, syaratnya apa saja, kemudian kuotanya, kuota masing-masing instansi berapa itu nanti juga ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyiapan materi ujian. Nah, yang paling penting ketika tahap perencanaan atau tahap pengadaan, dalam perencanaan dalam pengadaan pegawai itu kita juga mempersiapkan materi ujian. Materi ujian apa saja yang akan kita gunakan untuk menyeleksi calon pegawai itu agar dapat menyaring sehingga mengukur kualitas dari masing-masing calon pelamar itu, sehingga dapat mengisi lowongan yang kosong tersebut. Nah, untuk penyiapan materi ini nanti ada tim sendiri biasanya. Untuk seleksi CPNS biasanya untuk penyiapan materinya sudah sama ya, kayak ada tes psikologi, tes potensi akademik, tes wawasan kebangsaan, seperti itu. Kemudian juga dalam penjadwalan kegiatan ini ada penyiapan sarana prasarana yang diperlukan. Jadi ini alat-alat apa saja, sarana prasarana apa saja yang diperlukan ketika adanya pengadaan pegawai, ini semuanya disiapkan di bagian penjadwalan kegiatan. Kemudian juga ada tahap pelamaran, kemudian tahap pelaksanaan penyaringan, dan yang terakhir itu adalah tahapan pengangkatan menjadi CPNS sampai pengangkatan menjadi PNS. Jadi
dalam perencanaan itu juga kita merencanakan pengangkatan ketika dia atau calon pegawai negeri sipil itu diangkat sampai menjadi PNS resmi menjadi PNS. Kemudian dalam pengadaan pegawai negeri sipil itu hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan antara lain. Yang pertama, pegawai pelimpahan atau penarikan dari departemen atau lembaga pemerintah non-departemen atau pemerintah daerah yang kelebihan pegawai. Nah, untuk pengadaannya pegawai ini diutamakan untuk pegawai yang pelimpahan atau penarikan. Jadi, ketika di instansi A, dia karena kegiatannya sudah tidak terlalu membutuhkan orang banyak, maka dia kadang dimutasi. Nah, dimutasi ini bisa dipindahkan. Nah, ini akan menjadi prioritas dia ketika mendaftar di instansi lain itu diterima. Kemudian siswa atau mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikannya. Nah, biasanya yang ingin mengikuti ikatan dinas seperti STAN, STIS, kemudian IPDN seperti itu nanti biasanya akan lebih cepat ditempatkan bekerja atau diterima menjadi pegawai di instansi tersebut. Kemudian tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. Nah, dari materi tahap perencanaan ini semoga dapat dipahami. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi saya atau menghubungi saya langsung melalui PC atau kita berdiskusi bersama, kita sampaikan di grup, kita akan bahas bersama-sama. Kalau malu lewat chat ke saya juga nggak apa-apa. Kemudian Ibu lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tahap pengumuman. Nah, di tahap pengumuman ini setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong itu harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa atau bentuk lain yang mendukung. Nah, dalam ketentuan tahapan pengumuman ini pengumuman mengenai pengadaan pegawai atau formasi yang lowong itu harus sebisa mungkin disebarkan seluas-luasnya dari tidak hanya memusat di penduduk kota saja. Jadi kita harus menyeluruh, semua masyarakat harus mengetahui. Jadi, semuanya masyarakat harus mengetahui. Harapannya semua masyarakat dapat mendaftar. Nah, itu nanti ketika ada pengadaan ini maka dia dapat bersaing. Nah, itu nanti akan dipilih yang mana yang unggul, itulah akan yang menjadi calon pegawai di instansi tersebut. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu memberikan lebih banyak kemungkinan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memilih calon yang cakep dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. Kemudian yang ketiga ada pengumuman paling lambat dilaksanakan 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Nah, untuk pengumuman mengenai pengadaan pegawai ini paling lambat itu diinformasikan, disebarkan selama 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Jadi misal tanggal 1 November akan diadakan seleksi atau pengadaan pegawai CPNS. Nah, itu paling enggak pengumuman mengenai informasi pengadaan pegawai itu harus disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober. 15 Oktober itu paling lambat. Namun boleh sebelum 15 Oktober itu sudah diinformasikan terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Jadi paling lambat. Jadi nggak boleh ketika ada pengadaan seminggu sebelumnya itu baru diinformasikan. Namun kalau ini khusus untuk di pegawai negeri ya atau kedinasan. Namun ketika perusahaan kalau masing-masing perusahaan itu
pengumumannya itu bebas, bisa dilaksanakan tidak paling lambat itu 15 hari, tidak seperti itu. Jadi itu nanti termasuk ke kebijakan masing-masing perusahaan tersendiri. Ada yang menginformasikan misal seminggu sebelumnya, maka akan diadakan pengadaan pegawai batas tanggalnya tanggal 30 November, itu disampaikan sebelumnya itu pada tanggal 24, itu seperti itu tidak masalah. Kemudian juga yang ketiga itu adalah mencantumkan beberapa informasi penting. Nah, untuk informasi penting ini meliputi jumlah dan jenis jabatan yang lowong, kemudian kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran ditujukan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, serta lain-lain yang dipandang perlu. Jadi untuk lain-lain yang dipandang perlu ini biasanya misal CV kalau di perusahaan-perusahaan CV, misal kalian bekerja sebagai desain di bidang desain, memiliki kemampuan di bidang desain, kalian harus membuat CV terlebih dahulu untuk di CV atau portofolio nanti dilampirkan dalam seleksi berkasnya itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu tahap pelamaran. Nah, tahap pelamaran ini ada bahwasannya setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil. Nah, syarat pelamaran secara umum itu telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Nah, untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi itu berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 antara lain itu ada yang pertama, itu adalah warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan warga negara yang asing atau warga negara yang diragukan? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya apabila diragukan tentang warga negara seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan pengadilan negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan itu menjadi warga negara Indonesia. Apabila seorang warga negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota yang bersangkutan. Dari sini, kira-kira apakah bisa dipahami? Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk membuktikan kita sebagai warga negara Indonesia, biasanya kita diminta untuk melampirkan fotokopi KTP. Itulah sebagai bukti atau dokumen untuk membuktikan kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ada yang selanjutnya adalah berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Kemudian tidak pernah dihukum penjara atau tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, untuk poin ini dimaksudkan bahwasanya tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. Kemudian selanjutnya adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau anggota TNI atau anggota kepolisian negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Itu syarat-syarat harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Kemudian juga selanjutnya yang keempat itu adalah tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. Nah, ketika kalian calon pelamar itu sudah bekerja atau sudah menjadi PNS, maka dia tidak diperkenankan untuk mendaftar lagi. Kemudian yang keenam itu ada berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Karena tahapan ini tadi seleksi pegawai negeri sipil itu masuknya ke instansi pemerintah di Indonesia, maka
calon pegawai itu harus mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian yang terakhir yaitu syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan termasuk syarat khusus dari instansi. Biasanya setiap instansi itu ketika ada pengadaan pegawai dia memiliki syarat khusus. Misalnya kalau di STAN, mungkin ya, kalau di STAN itu biasanya tinggi masing-masing tinggi siswa calon pelamar itu biasanya 165. Terus kalau itu untuk cowok, kalau untuk cewek itu biasanya 155 atau 156. Di instansi-instansi tersebut menggunakan aturan seperti itu, menggunakan syarat-syarat khusus seperti itu, maka sebagai pelamar harus memenuhi syarat tersebut. Misalnya itu ada kepolisian negara, itu juga kepolisian negara itu kalau nggak salah itu batas minimal tinggi badan untuk ceweknya itu 156, cowoknya itu 165. Itu tergantung instansi. Kemudian syarat-syarat khususnya itu harus dipenuhi. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu pengecualian pengangkatan CPNS. Jadi dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada prinsipnya itu tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan yang pertama itu telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak melebihi usia 40 tahun. Dari dua pokok pembahasan tadi, yaitu mengenai pengertian dan tahapan dari pengadaan pegawai, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan untuk dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau materi yang kurang jelas, nanti bisa kontak Ibu, kontak secara langsung atau kita disampaikan melalui grup WhatsApp, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, dari materi ini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, untuk materi pertemuan hari ini sudah berakhir. Sebelum menutup ini, Ibu sampaikan, Ibu tekankan kembali bahwasanya pengadaan pegawai itu adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan, yang pada umumnya itu disebabkan adanya kepegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Nah, untuk landasan hukum, tahapan pengadaan pegawai itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Nah, harapannya dari kesimpulan tersebut sudah dapat dipahami, anak-anak masing-masing sudah memahami. Untuk selanjutnya, Ibu tutup kelas hari ini. Silahkan, sebelum Ibu tutup, nanti ketika ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan diskusi bersama terkait dengan materi ini, yaitu materi pengertian dan pengadaan, mengenai pengertian dan tahap pengadaan pegawai melalui WhatsApp group di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada sedikit motivasi dari Ibu ini. Setiap orang yang menjadikan ini, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi, ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Motivasi ini harapannya, jadi ketika setiap kita bertemu setiap orang, itu kita sama saja belajar. Nah, setiap rumah, dimanapun tempatnya, itu sama saja kita tempat untuk mencari ilmu. Kemudian saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kelas pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan,
tetap jaga kesehatan. Apabila ada yang kurang berkesan, mungkin penyampaian Ibu terlalu cepat atau terlalu belibet, nanti silahkan disampaikan saja. Ibu menerima kritik dan saran dari kalian semua. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.